Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Seti Royhanah dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 21106010119. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang iman kepada Allah. Materi yang akan saya sampaikan ini mengambil dari internet, salah satunya yaitu dari kompasiana.com dan juga mengambil dari ayat Al-Quran sebagai penguatan materi iman kepada Allah yang akan saya sampaikan ini. Baiklah, langsung saja saya sampaikan yang pertama tentang pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya. Pengertian secara istilah, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Iman seseorang bisa dikatakan bagus dengan salah satunya beriman kepada Allah dari 3 aspek tadi. Unsur iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalil nakli iman kepada Allah SWT sendiri salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Robmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maka penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jairi mengatakan melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sedangkan dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Tulis Syekh Abu Bakar. Yang kedua adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tidak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini tunduk kepada sunatullah. Tidak dapat keluar darinya atau sunatullah bagaimanapun juga, kata Syekh Abu Bakar. Yang selanjutnya yaitu tentang tauhid. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan yang artinya harfiahnya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tauhidullah artinya mengesahkan, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup yang pertama, tauhidur rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. Kemudian tauhidur mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah, dia adalah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Misi tauhidullah adalah membebaskan manusia dari segala belenggu, dominasi atau kendali yang cenderung merusak kemanusiaan, bisa berupa kepercayaan, khurafat, nafsu, tauhid, setan, aliran atau ideologi yang secara prinsipal bertentangan dengan tuntunan ilahi. Tauhidullah mengakumulasikan konsep manusia utuh dan hanya ditemukan dalam kebersamaannya dengan Yang Maha Mutlak. Maka dari itu, jauhilah larangan-larangan yang bertentangan dengan tuntunan ilahiyah. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. Terus kemudian yang terakhir, mempercayai dengan benar rukun iman.
Kemudian saya juga akan memaparkan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu yang pertama, jagalah wudhu karena dengan begitu kamu menjaga kesucian diri. Terus yang kedua, perbanyak sujud sebab posisi itu adalah waktu terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ingin iman semakin baik, mulailah dengan memperbaiki sholat. Yang keempat, perbanyak zikir la ilaha illallah dalam rutinitas harianmu. Yang kelima, perbanyak membaca kembali kisah-kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian perbanyak membaca kembali kisah-kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian yang keenam, bersihkan hati dari segala macam pengotornya. Yang ketujuh, jaga supaya hanya makanan dan minuman halal yang masuk ke tubuh. Terus yang terakhir, berkawalah dengan orang-orang soleh yang gemar membaca amal mereka. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi beriman kepada Allah kali ini. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.